Halo Sigma Friends, welcome to Sigma. Sound of 35. Sound your mind, talk with us. Wow, kita kembali lagi bersama aku Gavin dan partner aku Talita. Dan kita di sini perdana nih episode pertama dari betul. Sigma. Dari podcast sekolah kami Sigma gitu. Nah, dan kita di sini nggak cuma berdua, kita juga ditemenin oleh guest star kita, kakak-kakak yang luar biasa di sini. Mungkin bisa kenalan dulu Kak. Dari Kak Ifat mungkin. Iya. Oke, terima kasih. Halo teman-teman penonton Sigma. Jadi perkenalkan, aku Ifat Dwiananto. Jadi di 35 juga pernah menjadi ketua OSIS pada masa jabatan 2018-2019 ya. Oke, nextnya silahkan Kak Lotus. Halo semuanya, makasih sebelumnya kalau udah ngundang aku ke acara Sigma. Makasih juga. Ya, jadi aku Lotus, alumni 35, alumni OSIS juga di periodenya IPA. Menjabat jadi apa tuh Kak kalau boleh tahu? Aku 2 periode, pertama jadi ketua 2, yang kedua jadi bendara umum. Bendara umum, oke. Sekarang udah kuliah ya, dengar-dengar ya. Boleh diceritain dong tuh kuliah di mana nih, biar Sigma Friends semuanya pada tahu. Silakan Kak Ifat. Kak Ifat dulu boleh. Kalau aku sendiri kuliahnya di Universitas Pembangunan Jaya Bintaro. Nah, di daerah Bintaro sini. Nih aku mau spoiler dulu guys. Oke, Kak Gavin dulu, silakan. Kak Gavin dulu. Kak Ifat kuliah dekat rumah atau aksesnya mudah tuh gimana Kak? Kayak katanya dekat sini berarti. Enggak di sini. Iya. Kebetulan aku ngekos sih. Oke. BTW, aku mau spoiler dikit nih boleh ya. Jadi gestar hari ini tuh spesial banget karena Kak Ifat ini dia itu salah satu pengurus organisasi di kampusnya. Benar nggak Kak Ifat? Kebetulan kalau untuk organisasi itu di kampus aku sendiri startnya dari semester 3. Tapi kalau kepanitiaan gitu. ikut. Ikut kepanitiaan. Oke. Terus terus habis itu kalau Lotus juga gak kalah keren nih, karena dia pernah jadi direktur short movie. Boleh diceritain dong Kak, judulnya apa tuh? Lupa. Kalau gak salah ya, itu pas kapan? 40 gitu-gitu deh. Itu pas kelas 12 ya. Wow, kelas 12 sudah bisa buat short movie guys. Itu keren banget gak sih Kak Gavin? Ya, kita ngedirect filmnya sendiri, kayak ngedirect filmnya sendiri. Jujur aku juga sebenarnya pengen main di short movie, malah udah sempat bermain ikut FLS 2N kemarin short movie. Kayak aku sebenarnya tertarik banget untuk ikut-ikut kayak bikin short movie, aku berperan dalam suatu film, itu aku suka yang kayak gitu-gitu sih. Itu Kak Gavin kode loh kalau terus dia pengen diajak itu paling buat next, ya kan ya? Ya kalau terus ada project mungkin bisa orang bisa hubung-hubung gitu. Aku casting. Tuh di casting tuh Kak Gavin tuh. Boleh ikut casting, asik banget sih pastinya. Nah untuk kakak-kakak sendiri lagi sibuk apa nih Kak? Kak Ifat mungkin lagi sibuk apa nih Kak? Kalau kesibukan sih mungkin beberapa ya. Yang pertama yaitu jagain toko, jadi kan ya bisnis keluarga lah. Terus selanjutnya kan kebetulan dari aku sendiri udah selesai UAS, IPK juga udah keluar, jadi tinggal fokus di magang, fokus di kepanitiaan. Oh iya, sebelumnya aku mau nanya dulu nih, kakak-kakak udah pernah dengar belum sih soal Sigma itu, atau malah udah nonton episode 1-nya nih, jangan-jangan. Maksudnya episode 0, ini episode 1 maksudnya. Udah pernah dengar belum? Kalau belum aku jelasin lagi kali ya sedikit ya. Jadi Sigma ini singkatan dari Sound of 35, yaitu kayak kurang lebih podcast sekolah gitu. Jadi Sigma ini merupakan podcast yang menyuarakan pendapat, cerita, atau pertanyaan-pertanyaan dari keluarga besar SMAN 35. Iya nggak Kak Gavin? Ya benar banget, di sini kita saling bertukar cerita, pengalaman, dan pendapat-pendapat bertukar pikiran gitu. Makanya Sound of 35, suara dari
keluarga SMA Negeri 35 Jakarta, keluarga besar SMA Negeri 35 Jakarta gitu. Nah, buat teman-teman Sigma nih, biasa kita manggilnya apa Kak Gavin? Kita untuk teman-teman Sigma sendiri, kita manggil audiens kita, teman-teman kita itu Sigma Friends. Jadi Betul. di sini kita bisa saling berkomunikasi juga sama Sigma Friends gitu. Iya, nah di episode kali ini, episode pertama kita bakalan bahas topik kabar diri di saat pandemi. Jadi kita langsung masuk aja kali ya Kak Gavin ya, ke segmen pertama. Oke, boleh dilanjut Kak Gavin. Tapi nih balik lagi tadi ya ke Kak Ifat. Kak Ifat bilang ikut ke dalam kepanitiaan. Kepanitiaan itu gimana sih Kak? Bisa cerita-cerita sedikit mungkin mengenai kepanitiaan? Ya. Kalau kepanitiaan sendiri itu udah mulai dari tahun lalu, dari pas benar-benar masuk di kuliah. Jadi yang pertama ada kayak panitia makrab, panitia kayak acara besar, sama yang masih berjalan ini panitia buat yang penerimaan mahasiswa baru tahun 2021. Itu sih Gavin. Kalau tuh lagi sibuk apa nih? Kalau untuk saat ini sibuk fokus ke kuliah aja sih. Sama jaga rumah. Kalau tuh sendiri, iya. Kalau tuh sendiri apakah ikut berorganisasi juga kayak kepanitiaan juga mungkin seperti Kak Ifat? Untuk saat ini belum, karena kayaknya sih sama ya. Mulai kalau mau ikut organisasi itu semester 3. Jadi untuk saat ini belum sih. Cuman lagi aktif ikut ini aja paling. Seminar-seminar, webinar buat nambahin juga. Tapi ada niatan? Untuk saat ini belum. Oh belum, kirain dari SMA udah ikut OSIS bakalan lanjut terus sampai kuliahnya. Ya karena lagi online gini jadi jiwa-jiwa malesnya belum turun. Bener banget sih Kak, karena online juga bikin kita kayak jadi apa-apa capek gitu kan. Bener sih. Kalau kakak nih karena online masih di rumah gini, masih pandemi gini, kakak ada nggak sih kayak aktivitas atau hobi-hobi gitu yang baru-baru ini dilaksanain kayak karena lagi pandemi, jadi mungkin tahu-tahu jadi belajar bikin kopi sendiri di rumah gitu, atau belajar masak atau gimana gitu, mungkin kayak ngonten bikin video gitu, ada nggak? Iya, buat sesuatu. Karena kan biasanya kalau dilihat-lihat di sosial media tuh orang-orang pada punya bakat baru ya, punya hobi baru, macam-macam. Yeah. Nah, kalau dari kakak-kakak sendiri ada nggak? Dari kalau terus mungkin? Paling ini sih belum lama, karena hobi lukis, udah lama nggak lukis, jadi lukis lagi paling. Kalau tuh suka lukis ya? Iya, cuman. Boleh dong ajarin aku. Waduh, boleh, cuman catnya lagi pada habis gitu. Pada kering ya, udah lama nggak dipakai. Nah iya, pengen beli lagi, cuman males. Ya gitu deh. Cuman ya kemarin lagi hobi ngelukis aja sih, sama ya belajar masak lah dikit-dikit. Nanti kapan-kapan kita cobain nih Kak Gavin nih, kalau ketemu. Boleh. Ya bisa masak-masak sedikit-sedikit gitu kan. Kalau Kak Ifat sendiri gimana Kak? Dari aku sendiri kebetulan kan karena kampusnya juga online, jadi ya bisa fokus ngurusin toko sih, kayak lebih waktu yang diberikan buat ngurusin toko tuh lebih gede juga. Untuk hobi-hobi kayaknya sama sih kayak sebelumnya juga, malah ada yang hilang. Gitu, pudar ya? Iya, makanya hobi main basket udah gak ada sekarang sih. Iya. Iya sih, fun fact ya. Dulu di pas Kak Ifat masih di SMA Negeri 35 Jakarta, Kak Ifat tuh eskul basket kan ya? Aku juga sendiri sering lihat Kak Ifat main basket dulu pas masih di sekolah gitu. Kak Ifat memang ada hobi main basket gitu. Kuliahnya masih online atau mungkin kadang kayak suka ke kampus gitu? Karena waktu itu aku lihat kayak Kak Ifat suka ke kampus, di Instagramnya kayak masih ikut dalam kepanitiaan ya Kak Ifat. Jadi Kak Ifat ke sekolah, ke kampus. Kalau
sebelum PPKM darurat ini kayak untuk SKS praktek misalnya kalau harus ke lab, nah kita mahasiswa belum boleh ke lab, cuman ada pembagiannya. Untuk panitia sendiri udah dari PPKM darurat mulai itu udah benar-benar semua dikerjain secara mobile di rumah masing-masing sih. Berarti sekarang pure 100% dari rumah gitu ya? Betul. Tapi ada nggak sih Kak kendala-kendala gitu kalau dari rumah, atau dari Kakak sendiri enakan dari rumah atau ke kampus? Untuk kendalanya sih yang paling jelas banget sih kalau dari rumah itu kita lebih males. Oh iya benar ya. Tapi bau-bau pengen rebahan. Iya betul. Tapi untuk efektivitas tuh emang di rumah tuh efektifnya tinggi, kayak fleksibel, mau rapat jam berapa aja bisa. Oh iya benar-benar. Gitu sih. Kalau terus mungkin sebelum PPKM darurat ini juga suka ke kampus, ada kegiatan mungkin? Dari awal sih masih online aja sih, cuman kemarin sempat ke kampus kali karena mau ngambil kartu mahasiswa. Selebihnya sih masih online di rumah. Tapi keluh kesahnya gimana sih Kak jadi mahasiswa online tuh? Boleh lah diceritain dari kalau terus dulu mungkin. Keluh kesahnya kadang tuh banyak dosen yang suka ngubah-ngubah jadwal sesuka mereka gitu. Misalnya kita harus kelas jam 7:30 gitu, terus kita udah bangun di pagi-pagi gitu. Dari 6:30 kita udah siap-siap. Katanya dia WA tegur, dia bilang nanti ya diundur dulu, saya ada kegiatan jam 9 kita baru Google Meet. Itu kan maksudnya 1 jam itu kan bisa dipakai untuk tidur, untuk ngapain gitu. Iya benar-benar. Kalau ini Kak Ifat gimana keluh kesahnya? Keluh kesahnya kalau masalah jadwal gitu enggak sih, lebih ke penyerapan materinya aja. Kalau ke kampus tuh lebih enak, lebih ngerti. Kalau di rumah tuh benar-benar gimana ya, mahasiswa online ilmunya mau ditangkap apa. Tapi kalau ngomongin negatif, iya pasti ada positifnya dong. Kalau positifnya yang Kakak rasain plus-plusnya apa nih? Mungkin lebih kreatif ya, jadi kita sebagai mahasiswa sendiri harus kayak nemuin sarana-sarana yang sebelumnya nggak pernah kita pakai. Iya benar-benar. Kalau pandangan kakak-kakak sendiri tentang pandemi itu gimana sih? Atau kayak pertama kali dengar pandemi masuk Indonesia tuh, kayak yang pertama kali kepikiran tuh apa? Ingat banget tuh awalnya COVID itu kan waktu itu masih kelas 12 kalau nggak salah, habis ujian atau habis tryout ya lupa. Pokoknya mau pulang sekolah terus baca gitu kan katanya Indonesia nggak ada COVID gitu. Terus WHO kan nggak percaya, katanya mau tes alat kesehatan di Indonesia gitu. Terus nggak taunya besoknya ada berita ada pasien pertama di Depok gitu. Terus jadi kayak oh ya udah berarti emang itu virus ada gitu, cuman nggak bakal nyangka bakal jadi pandemi sih. Kalau Kak Ifat gimana tuh? Nggak ada yang nyangka bakal jadi pandemi gede kayak gini sih memang ya. Sama sih, kayak bener-bener masih ingat banget momennya itu kelas 12 lagi bener-bener habis istirahat kedua lah, terus tiba-tiba rame-rame baca berita gitu kayak corona mulai masuk ke Indonesia, pasien nolnya itu dari Depok. Nah itu mulai dari situ tuh banyak deh kejadian aneh, kayak orang-orang pada nimbun masker segala macam tuh udah mulai yang membuat pandemi ini jadi orang-orang pada takut sama pandemi. Panic buying ya? Iya, yang panic buying itu sebenarnya kalau emang udah teratur terus dari awal udah bagus, penangkalannya harusnya nggak separah ini sih. Karena sampai sekarang juga banyak yang belum percaya juga nggak sih? Betul. Iya, even udah ada vaksin pun orang-orang masih kadang skeptikal. COVID ini ada apa enggak sih? Kalau belum ngerasain gitu kan, tetap bilang nggak ada, COVID nggak ada gitu. Belum kena dampaknya aja gitu. Iya, ada yang pernah terpapar nggak tuh? Atau ada sekarang lagi terpapar? Oh ya, lingkungan Kak Ifat sama Kalotus mungkin. Kalau boleh tahu. Kalau aku bersyukur sampai hari ini keluarga inti sih sehat-sehat aja sih, nggak ada yang kena COVID. Cuman mungkin ada beberapa di lingkungan rumah gitu, banyak yang isolasi mandiri juga. Ya banyak juga yang masih nggak percaya, yang nggak pakai masker, banyak. Iya bener banget. Mau vaksin. Oh iya bener. Sampai sekarang masih banyak yang nggak pada mau vaksin.
Kalau Kak Ifat? Kebetulan sih kayak sebulan atau 2 bulan yang lalu ibu saya sendiri itu dia positif pakai OTG, kayak meskipun OTG juga kayak kelihatan dampak-dampak ininya. Jadi ya bahaya sih, virus corona itu benar-benar berdampak sebenarnya, maupun kita OTG mau amit-amit kalau parah COVID-nya, itu bahaya. Ya, amin. Semoga kita dan keluarga-keluarga kita semua aman aja ya. Semoga sehat selalu. Ya, semoga nggak harus juga ya sehat-sehat selalu. Nggak harus melewati hal-hal yang seperti itulah. Kalau kakak sendiri nih, kan keadaan kalau lingkungan sekitar mungkin sudah ada beberapa orang yang terpapar gitu. Nah, tapi masih ada nggak juga kan kayak orang-orang yang masih tidak mau menaati protokol kesehatan gitu. Nah, kalau dampaknya di kakak sendiri gimana? Kayak menaati protokol kesehatan untuk diri sendiri dan untuk mengingatkan protokol kesehatan juga ke orang lain. Kalau aku sih, karena nih pandemi udah parah banget kan, saya udah setahun lebih ini. Ya penting banget ya buat jaga protokol kesehatan, khususnya buat diri sendiri gitu. Karena kalau bukan kita ya siapa lagi yang ngejaga diri kita gitu. Jadi penting banget buat kita tuh ngelindungi diri kita sendiri. Seandainya pun kalau kita nggak peduli sama orang lain, ya udah itu nggak masalah gitu. Yang penting jaga diri sendiri gitu. Tapi juga jangan kalau nggak percaya ya jangan ngajak-ngajak orang lain biar nggak percaya gitu. Benar banget. Jadi kalau nggak percaya ya udah kamu aja gitu. Nggak percaya ya. Iya, orang lain gak usah diajak-ajak, gak usah dihasut-hasut yang jelek-jelek gitu. Karena untuk ngatasin pandemi ini, kalau aku sendiri tuh saya harus ada kerjasama gitu. Gak boleh egois ke arah yang negatif gitu. Harus sama-sama ngelawan bareng lah untuk ngelawatin pandemi kayak gini gitu. Betul banget tuh yang diomongin sama Kalatus. Nah, semua tuh harus mulai dari diri sendiri, kayak protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, terus mulai dari diri sendiri juga. Mungkin kalau untuk yang ke orang lainnya itu kita sebagai teman, sebagai misalnya sebagai anak, sebagai kita harus mengingatkan sesama manusia juga. Mungkin kalau dari kita punya toko atau punya harus kita siapin khusus kayak tempat cuci tangan, hand sanitizer dan segala macamnya. Soalnya biar kita bisa menekan virus corona yang ada di Indonesia ini. Memang kalau bukan kita, itu siapa lagi yang untuk mengingatkan orang-orang lain yang masih tidak menaati protokol kesehatan. Sebenarnya juga aku sendiri juga nggak ngerti sih kenapa orang-orang masih yang karena corona itu is real ya, COVID-19 is real gitu loh. Memang suatu virus yang ada, tapi mereka masih nggak percaya gitu loh. Dan kayak it's up to us juga untuk mengingatkan orang-orang untuk mematuhi protokol kesehatan. Karena dengan kita mematuhi protokol kesehatan, maka ya semoga angka COVID di Indonesia bisa menurun dan mungkin kita bisa kembali seperti ke masa lalu lagi, di mana kita kemana-mana gak harus pakai masker gitu, dan kita bisa bertemu orang-orang juga yang kita udah lama gak ketemu. Semoga lah ya nanti suatu hari nanti. Doa sama-sama, jaga prokes sama-sama dimanapun kapanpun. Teman-teman di rumah juga jangan lupa ya patuhin prokes. Terus kalau nggak perlu keluar kayak di rumah aja udah cukup nggak sih, daripada kenapa-kenapa kan nanti yang rugi diri sendiri. Bener gak? Bener banget. Nah, karena pandemi ini kan juga pasti banyak banget perubahan yang dialami gitu kan, mau itu perubahan positif maupun negatif. Nah, untuk kakak sendiri tuh ada ngerasa kayak perubahan gak sih mungkin dalam pola hidup, lifestyle, kegiatan sehari-hari jadi berubah, yang biasanya aku begini jadi begini gitu. Ada gak perbedaan yang dirasakan oleh kakak? Kalau perubahan sendiri itu lebih ke yang pertama tuh kayak mengurangi mobilisasinya. Kayak kalau emang bener kayak diomongin tadi, kalau emang nggak ada keperluan buat keluar, ya udah di rumah aja atau di kosan aja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sekarang sih nggak bisa jauh-jauh dari masker ataupun hand sanitizer itu. Jadi itu benar-benar dua benda yang harus dibawa kemana-mana. Itu sih kalau dari aku, Gavin.
Kalau tuh Nggak banyak sih, cuman yang paling kelihatan ya itu. Tadinya kan demen keluar gitu. Sekarang tuh semenjak corona bener-bener males banget keluar gitu. Jadi yang tadinya anak ekstrovert berubah jadi introvert mendadak gitu. Karena ya males kan keluar harus pakai masker itu. Jadi mendingan di rumah aja udah diam. iya benar-benar. Jadi nggak nyari-nyari virus juga gitu. Iya, tapi mendingan malas keluar nggak sih daripada sering-sering keluar mulu. Iya. Iya, karena Iya kita kan, keluar itu beresiko menyesuaikan. banget. Betul. Bisa kita masih menjadi mungkin kita tidak terpapar tapi kita bisa menjadi carrier untuk orang lain dan itu lebih beresiko dari kita juga gitu kan. Nah, selama pandemi ini juga permasalahan yang paling sulit yang pernah kakak-kakak alami karena pandemi itu apa aja kak? Permasalahan mungkin dari berbagai aspek gitu, mungkin dari kakak ngampus atau mungkin ada faktor-faktor lain yang memberikan permasalahan gitu loh. Paling sih kalau masalah paling ini aja ya, kalau ini komunikasi kalau lagi di kampus kan maksudnya sama teman kampus atau sama dosen gitu, karena kan kadang tuh kalau kita chat itu apa yang kita mau sampaikan tuh kadang orang bacanya bisa beda kan nadanya, kadang nggak kayak gitu yang kita maksud gitu, cuman orang bacanya bisa beda gitu. Cuman cara komunikasinya sih paling kita sebisa mungkin tuh kalau kita chat orang gitu, entah ke teman kampus atau dosen, kita pakai kata-kata yang baik lah gitu, yang sebagus mungkin supaya dia juga ngebacanya tuh nggak salah paham gitu. Sama ya paling kalau ini sih mau ketemu keluarga jauh jadi nggak bisa gitu. Cuman kan karena ada media video call juga kan, jadi mendingan lah gitu, masih bisa lewat video call. Paling kayak gitu sih. Untungnya kita pandemi di 2021 ya, 2020-2021. Kalau dulu masih pakai HP Nokia kita nggak bisa fit call guys. Susah. Beruntung ini, walaupun banyak minusnya tapi tetap harus disyukuri, benar gak? Iya benar. Kalau dari aku sendiri, ya mungkin yang paling berdampak sih itu kayak kalau di kampus kepanitiaannya itu kan penerimaan mahasiswa baru kan harusnya offline ataupun semi online. Nah karena corona juga lagi naik-naik banget nih sekarang, jadi semua itu diubah menjadi online, benar-benar pure 100% online. Jadi benar-benar kebetulan kan aku divisi acara tuh kayak pas bulan Januari, bulan Februari kita tuh udah merancang semua secara offline maupun semi online. Nah sebulan yang lalu tuh kan ada kabar PPKM darurat dan segala macam. Jadi kita semua tuh benar-benar mikir tiap hari gimana caranya biar acaranya online. Terus yang kedua benar tuh tadi, misalkan lagi lebarannya sekarang udah beda, bukan ke rumah tapi ke ruang Zoom ataupun Google Meet, itu aja. Kalau ngelihat walaupun pandemi tapi Kak Ifat dan kalau terus tetap survive tuh, ada nggak sih kayak tips atau trik gitu yang bisa dibagiin ke Sigma Friends di rumah biar bisa survive juga physically maupun mentally di keadaan yang kayak begini? Kak Ifat? Apa sih yang capek kan juga nggak cuma fisik kita, tapi juga secara mental juga kita pasti capek banget menghadapi pandemi ini yang biasanya kita ada orang-orang terdekat buat ngerangkul kita di saat kita butuh banget, tapi ya jadi susah keluar-keluar karena pandemi dan angka COVID yang lagi melonjak tinggi gitu. Jadi kira-kira cara survive-nya itu gimana Kak? Oke, kalau kan tadi secara physically dan mentally, kalau physically sendiri yang paling pertama itu ya tentu prokes, ataupun kalau mau keluar kita harus pakai masker dan segala macamnya. Nah untuk physically yang kedua, kita jangan lupain yang namanya olahraga. Kalau ada riset, saya juga tahu ini dari podcast dari Corbuzier tuh, kalau kita olahraga minimal 20 menit sehari, itu kemungkinan kita kena COVID yang sampai masuk ICU, sampai masuk wisma segala macam itu kecil. Jadi kemungkinan besar kalau kita pun kena COVID, kita bakal OTG. Kalau secara mental itu, kita meskipun jauh-jauhan sama teman atau sama keluarga, kita jangan berhenti komunikasi, karena mentalnya manusia tuh harus komunikasi terus, maupun kita introvert, ekstrovert segala macam, mau gimana pun kita butuh yang namanya komunikasi. Itu sih kalau dari aku.
Ya kalau dari aku kurang lebih mirip sih, kayak olahraga. Kalau menurut aku olahraga tuh penting banget buat menjaga diri. Seandainya kalian gak suka olahraga, ya peregangan lah dikit-dikit gitu, stretching gitu. Terus kalau misalkan itu untuk ngatasin mental juga cari kegiatan yang baru gitu, jangan yang monoton itu aja gitu. Kalian cari hobi-hobi baru atau kegiatan yang bikin mood kalian naik gitu. Kalau misalkan kalian capek belajar atau kalian capek nonton, ya udah stop, cari kegiatan lain yang bisa bikin mood naik gitu. Jadi jangan udah karena pandemi ini stres terus ngelakuin kegiatan juga stres tuh, jangan sampai kayak gitu. Jadi cari kegiatan-kegiatan yang bikin pikiran jadi lebih tenang, yang ngebangun mood biar happy, kayak gitu sih. Banget. Jadi secara physically juga kita of course harus patuhi protokol kesehatan, olahraga, menjaga imun, dan secara mental kita bisa berkomunikasi kepada orang-orang terdekat, teman, dan kita melakukan sesuatu hal-hal yang baru, nggak itu aja. Jadi ya kita pikiran manusia kita juga nggak stuck di situ-situ aja gitu kan. Karena pasti ya kalau kita stuck di situ-situ aja ya kita bingung mau ngapain gitu kan. Jadi kita diem, hampa gitu. Mau berkembang juga gitu. Susah karena udah ibaratnya ya itu tadi stuck. Ya, Oke, lanjut ke segmen selanjutnya aja kali ya Kak Gavin ya. Oke, lanjut kita ke segmen selanjutnya. Oke, ada segmen apa nih? Nah, setelah ini bakalan ada segmen bingkisan. Bingkisan apa tau? Ya, bincang sekarang kirim pesan. Jadi kayak ini tuh media buat teman-teman Sigma di rumah, Sigma Friends, buat menyampaikan either itu pendapat atau pertanyaan atau bisa juga cerita-cerita yang nanti bakalan kita bahas di setiap podcastnya gitu. Nah, kemarin kita udah buka sesi bingkisan pada saat udah announcement pada trailer ya, episode 0. Itu kita udah buka sesi bingkisan dan kita udah pilih beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan sama Kak Lotus dan Kak Ifat. Nah, langsung aja kita ke pertanyaan pertama dari salah satu Sigma Friends. Nah, untuk Kak Ifat dan Kak Lotus, menurut kakak pribadi selaku dari alumni dari SMA kita, SMA Negeri 35 Jakarta, menurut kakak pribadi tuh SMA kita tuh kayak gimana sih Kak? Ada kayak cerita sendiri mengenai kakak dan SMA Negeri 35 Jakarta, ada keluh kesah yang ingin disampaikan, mungkin cerita-cerita. Kan sekarang lagi zaman gak sih nih di sosial media tentang throwback sekolah-sekolah gitu. Kita throwback sedikit nih Kak Ifat dan Kak Lotus. 35 ya? Iya. Banyak ceritanya gitu. Cuman yang paling berkesan ya memang kalau aku pribadi sih OSIS ya, karena kan 2 periode gitu. Ya seru sih, maksudnya aku ngerasa masa SMA aku seru gitu. Terus guru-guru di 35 juga banyak yang asik gitu. Ini nggak peres ya, serius nggak peres. Terus banyak ini juga sih, banyak dapat ilmu, banyak juga pembelajaran yang emang kayaknya kalau nggak di 35 tuh nggak bakal dapet deh. Kalau dijelasinnya itu gimana? Susah, maksudnya ada suatu pelajaran tersendiri yang emang aku bisa temuin itu cuma di 35 gitu. Di luar dari 35 aku nggak dapet itu. Kayak contohnya kan kayak OSIS, terus kayak kayak lomba-lomba gitu. Jadi banyak sih kayak bikin sarana untuk ngebangun potensi diri itu di 35 tuh kelihatan banget gitu. Lomba-lomba, pernah ikut lomba apa aja tuh Kak, kalau boleh diceritain? Nah, lomba-lomba tuh Kak. Aduh, apa ya? Kayaknya cuma paling banyak yang lupa ya. Inget ya. Enggak, bukan, justru karena ini sih, maksudnya paling lomba lukis doang sih karena menang gitu yang diingat. Oke. Jadi menurut Kak Lotus itu 35 benar-benar nge-push potensi-potensi peserta didiknya agar bisa be special dalam bidang mereka gitu ya. Kayak dibantu ikut lomba-lomba,
Dan kita juga mendapatkan ilmu yang kita nggak dapat di tempat lain, cuma ada di SMA Negeri 35. Ya, jadi ada tempat tersendiri lah gitu. Oke, kalau dari aku sendiri 35 is wonderful. Jadi tuh benar-benar di 35 tuh semuanya anja kayak. Di 35 tuh benar-benar salah satu sekolah yang paling disiplin yang pernah aku tahu sih. Benar-benar. Bener banget. Kayak di awalnya tuh, jujur aku pribadi tuh orangnya nggak sedisiplin itu. Males kerjanya, udah belajar tuh ya udah yang dijelasin sama guru ya udah ngapain belajar lagi. Tapi kalau setelah masuk ke 35 sendiri tuh kayak benar-benar dipus buat belajar setiap waktu, kayak akademiknya tuh tinggi harus kalau di 35. Terus kayak bener yang tadi dikatakan sama Kalotus di 35 itu untuk pengembangan dirinya juga bagus. Jadi di 35 tuh ada banyak ekskul, terus dari guru-gurunya sendiri, dari staff-staffnya sendiri, mereka tuh pasti dukung kalau kita punya bakat ataupun kita mau ikut lomba-lomba. Itu sih Gavin, Talita. Kalau Kak Iva pernah ikut lomba nggak tuh Kak? Kebetulan pernah beberapa kali. Apa aja tuh? Kalau dari ekskul sendiri kan kebetulan pas Kibra ya. Di pas Kibra sendiri ya, lombanya yang ngibar-ngibar gitu sih. Terus kalau lomba yang pribadi kayak mewakili sekolah ya pernah kawah kepemimpinan pelajar. Nah itu tahun 2019 sama palingan yang bela negara itu. Wah, keren ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Bener, lomba-lomba Kak Iva tuh kayak sounds very apa ya? Kalau menurut aku sendiri tuh lomba-lomba yang diikutin itu kayak challenging banget. Dan Kak Iva bisa mengikuti lomba itu, mewakili nama sekolah juga, itu keren banget sih, keren banget. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, ada yang nanya nih Kak nih, bagaimana menjaga kewarasan di kala pandemi? Nah, lu gimana tuh? Dari kita juga udah hampir 2 tahun pandemi ini berjalan, pandemi ini udah hampir 2 tahun. Banyak banget yang di rumah tuh udah nggak betah, hampir stres di rumah terus. Nah, kalau kakak gimana Kak tips menjaga kesehatan mental kita selama pandemi, selama di rumah ini? Kalau dari aku sih kayak tadi aku bilang ya, harus cari kegiatan yang baru gitu. Jadi jangan stuck di satu kegiatan itu aja. Karena kan kalau ditanya mau ngapain lagi ya bingung. Karena kan kita harus diam di rumah kan. Kita harus ngikutin protokol kesehatan. Kecuali kita memang di bidang-bidang pekerjaan yang boleh masuk gitu. Jadi tapi kan kita masih pelajar, terus juga masih mahasiswa. Paling kan kita kegiatannya itu harus di rumah kan. Jadi harus benar-benar cari kegiatan yang bikin mood naik gitu. Jadi ya sebisa mungkin menghindari kegiatan-kegiatan yang bikin jadi emosi lah. Jadi kalau misalkan kayak main game bikin emosi atau belajar bikin emosi, ya udah stop dulu gitu. Cari kegiatan yang bikin mood happy. Misalkan kalau kalian suka drakor, nonton, ya udah nonton aja dulu, nonton drakor. Jadi naikin mood yang bikin semangat, jadi ngumpul lagi gitu. Jangan yang bikin emosi tuh tinggalin dulu, soalnya memang di pandeminya harus tetap waras gitu sih. Diuji. Kalau tuh sendiri ngikutin beberapa serial drakor gak? Atau mungkin Netflix, gimana nih, kayak binge watch, nonton berjam-jam nih gitu. Ya sih, fakta menariknya dulu kalau temen SMA aku tahu gitu, nanti dengerin podcast ini, dulu aku gak suka drakor gitu, cuman karena semenjak pandemi gitu cari hobi baru, cari kegiatan baru, ya jadi nonton beberapa sih, cuman nggak ngikutin secara keseluruhan. Favoritnya apa tuh? Apa ya, kemarin lagi nonton Penthouse ya. Tapi kalian seru tuh. Iya, cuman kayaknya salah nonton gitu. Itu malah bikin jadi nggak waras kayaknya kalau tahu. Kayak kalau Kak Iva, Kak, gimana Kak? Kalau dari aku sendiri sih simpelnya kita jangan bikin pandemi ini jadi penghalang kita. Ya, kita mau ngelakuin hobi, misalnya hobi kita kehadang atau kehalang, ya kita cari hobi baru aja, cari kegiatan baru, terus kayak cara berkomunikasi, cara belajar, terus cara kita
meluapkan emosi, kayak kita tuh pasti harus mencari cara-cara baru, jangan dipaksain pakai cara yang lama. Di masa pandemi ini nggak bakal bisa, harus ada cara-cara alternatifnya aja. Itu sih. Oke, makasih nih tips and triknya dari kakak-kakak buat Sigma Friends. Semoga menjawab ya Sigma Friends di rumah. Kebetulan pertanyaannya segitu aja yang kita pilih. Terima kasih yang udah kirim bingkisan. Dan buat yang belum kepilih, jangan sedih karena kita masih banyak banget episode-episode selanjutnya. Bener gak Kak Gavin? Makanya kita harus stay tune terus di Sigma. Bener banget. Kalian yang belum kepilih bingkisannya langsung aja nanti bakalan dibuka lagi sesi bingkisan ke depannya. Kalian langsung masukin pertanyaan-pertanyaan kalian, langsung masukin ya cerita-cerita kalian gitu. Kita ngobrol di sesi bingkisan ini gitu. Nah, itu gak kerasa ya, udah berapa menit nih kita ngobrol? Ya udah mau 30-40 menit mungkin kita ngobrol ya. Wow, gak berasa banget. Baru tadi kita kemarin. Kami mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ifat dan Kak Lotus yang sudah nemenin kita ngobrol di episode pertama Sigma. Dan kita berharap semoga Sigma Friends bisa mengambil banyak manfaat dan pelajaran-pelajaran dari cerita Kak Ifat dan Kak Lotus. Semoga dijadikan inspirasi. Ya, semoga Kak Ifat dan Kak Lotus dijadikan cerminan baik, inspirasi untuk kedepannya. Gitu. Dan setelah nonton ini jangan langsung pergi dulu. Jangan langsung di close karena feedback. Di sesi feedback ini yang kalian bisa diadain di Instagram story. Bisa ya kirim feedback. Ya request buat buat tema selanjutnya, tema yang bakalan dibahas di episode kedua. Nah, benar banget. Nah, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Kak Lotus dan Kak Ifat karena udah menemani kita hari ini. Untuk Sigma Friends, Kak Lotus, Kak Ifat. Terima kasih Kak atas waktunya. Dan untuk Sigma Friends, don't forget to follow our Spotify. Kalian bisa search Spotify kita, Sigma35 di Spotify. Dan jangan lupa follow Instagram Sigma di @sigma.35 to check our contents. Karena di situ kita juga nggak cuma nge-post podcast, tapi kita juga nge-post berbagai tips and tricks, berbagai tips untuk berbagai hal. Jadi kalian bisa menemukan banyak manfaat dan pelajaran juga. And that's it for today. Terima kasih udah nonton. Terima kasih Kak Ifat dan Kak Lotus telah hadir. And see you on the next episode. See you guys on the next episode. Terima kasih. Dadah.